Halo guys, welcome back my YouTube channel. Perkenalkan nama saya Gera Ratma, saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya semester 5A, jurusan Sumber Daya Manusia. Di sini saya ada tugas membuat konten dari dosen Ibu Mas Munah, yaitu tentang penulisan direct request. Nah, kalian tahu nggak guys direct request itu apa? Nah, direct request adalah sering diartikan kurang tepat sebagai permintaan barang atau jasa secara langsung yang dilakukan dengan tatap muka atau face to face. Nah, dalam konteks yang lebih luas, direct request diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi. Nah, bisnis maupun non bisnis pada pihak lain, seseorang atau individu atau organisasi. Nah, untuk meminta berbagai informasi, yang penting dengan segera menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Nah, di sini ada bagian-bagian surat direct request. Untuk yang pertama ada pembukaan, yang kedua penjabaran detail, nah yang ketiga itu penutup. Nah, untuk pembukaan aturannya untuk penulisan direct request pada bagian pertama dari suatu direct request adalah menulis yang tidak hanya sekedar dipahami, nah, tetapi juga untuk menghindari berbagai macam kesalahpahaman. Nah, sebagai contoh, jika kita meminta informasi sensus pada tahun 2019, suatu instansi pemerintahan ada kemungkinan bahwa orang yang menangani dan permintaan kita tersebut tidak mengerti apakah yang kita inginkan adalah suatu rangkuman tentang informasi atau 2 halaman suatu laporan data sensus yang detail. Di sini untuk ada penjabaran detail. Nah, penjelasannya kita bisa terapkan dalam penulisan direct request, yaitu pada bagian pertengahan dengan membuat beberapa pertanyaan, terutama jika permintaan kita meliputi berbagai perlengkapan yang sangat kompleks. Seperti contoh, spesifikasi secara dimensi teknisi penggunaan dari suatu komunitas. Perlu kita ketahui bahwa jika permintaan lebih dari satu jenis yang kita inginkan, maka kita sebaiknya membuat daftar memberi fenomena secara berurutan. Nah, untuk yang terakhir ada penutup. Pada bagian penutup, surat direct request sebaiknya ditulis dengan suatu permintaan pada beberapa tanggapan khusus, lengkap dengan batas kapan waktunya. Dan juga jangan lupa gunakan ekspresi penulisan terhadap pemberian ekspresional atau pemberian goodwill. Nah, di sini ada bagian-bagian surat direct request. Nah, untuk yang pertama ada pembukaan, dan yang kedua ada penjabaran detail, yang ketiga ada penutup. Nah, di sini ada permintaan informasi rutin, terus permintaan di dalam instansi, keluar instansi, terus nah di sini ada menulis direct request untuk pengaduan. Nah, kita perlu kita ketahui bahwa seperti surat pengaduan atau claim letter, dan juga seperti surat penyesuaian atau instrument letter yang sangatlah mempunyai keterkaitan dengan ketidakpuasan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa. Nah, bagi umumnya kabarnya orang itu merupakan kata-kata yang kurang menyenangkan. Nah, di sini ada kedua istilah tersebut penting. Artinya, bagi manajer suatu instansi perusahaan, dalam surat direct request kita mungkin bisa meminta salah satu dari berikut ini. Nah, yang pertama ada pengambilan barang yang sudah dibeli. Nah, pembatasan atas suatu pesanan komunitas. Nah, pembuatan atas kesalahan penagihan atau komunitas. Nah, untuk selanjutnya di sini ada penulisan surat pengaduan. Untuk yang pertama, jelaskan masalah yang kita hadapi secara detail. Nah, secara detail dijelaskan. Nah, untuk yang kedua, ada lampirkan informasi pendukung seperti faktur pembelian. Nah, di sini ada surat undangan, pesan dan reservasi. Nah, untuk yang pertama ada surat undangan. Surat undangan, nah di dalamnya ada gagasan pokok atau main gagasan. Nah, penjabaran detail atau explanation. Nah,
Nah, yang terakhir penutup atau closure. Nah, yang kedua ada surat pesanan dan reservasi. Di dalamnya ada pernyataan detail apa yang tidak dipesan, metode pengirimannya, cara pembayarannya. Di sini ada permintaan kredit. Nah, untuk yang pertama mengisi formulir yang disediakan oleh organisasi pengkreditan yang ada. Untuk yang kedua ada mengirimkan atau melampirkan berbagai informasi pendukung penting yang diperlukan dalam produsen mendapatkan pinjaman kredit tersebut. Nah, di sini untuk kesimpulannya, berdasarkan pada hasil pembahasan direct request, maka pada penulisan ini menjelaskan beberapa kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil kajian pustaka dan teori yang dilakukan di dalam laporan tersebut. Untuk yang pertama kan ada pembukaan, penjabaran detail, metrika penutup. Yang kedua, jika melakukan permintaan lebih dari 2 jenis, alangkah baiknya untuk membuat daftar terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk memberikan nomor secara berurutan atau berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang ketiga, dalam memberi surat permintaan rutin perlu diperhatikan 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang ingin Anda ketahui? Yang kedua, mengapa hal tersebut perlu diketahui? Yang ketiga, mengapa hal ini membantu? Nah, mungkin sekian konten dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya guys ya. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.